Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang qawaidul fiqhiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah kedua, al-kaidah tsaniyah, al-yaqin la yuzalu bisyak, yaitu sebuah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Dalam kaidah ini ada beberapa bagian pembahasan. Yang pertama, fi asliha, pada dasar atau dalilnya. Bagaimana bisa muncul kaidah ini? Dalilnya itu sebagaimana daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Jadi jika salah satu dari kamu sekalian di dalam perutnya menemui sesuatu, fa ashkala alaih, kemudian dia ragu, akhraja minhu syai'un, apakah ada yang keluar, maksudnya apakah dia keluar angin apa enggak, amla fala yakhrujanna minal masjidi, maka dia tidak usah keluar, artinya dia tidak usah menganggap bahwa dia telah keluar angin, hatta yasma'a sautan aw yadarihan, sampai dia mendengarkan suara ataupun dia mencium bau dari angin tadi, dari kentut tadi. Jadi kadang mungkin kita itu ragu ketika kita sholat itu, perut kita lagi mungkin pas kenyang atau habis makan apa gitu, rasanya tidak enak. Kadang itu kan kayak ada yang mau keluar gitu, keluar angin atau dalam bahasanya kentut gitu. Lah, kalau kita ragu apakah kita itu sedang keluar angin apa tidak, itu tidak usah dibatalkan, ya, karena itu sebuah keraguan-raguan. Adapun keyakinannya itu adalah ketika kita dalam keadaan suci, kita sholat itu yakinnya. Maka al-yakin la yuzalu bisyak, sebuah keadaan yang suci itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan-raguan tadi. Jadi diteruskan saja sholatnya sampai muncul sebuah keyakinan dengan tanda apa? Dengan tanda adanya suara, nah itu, atau bau yang tidak sedap. Nah itu berarti ada keyakinan lagi, satu bukti yang nyata gitu. Tapi kalau sebatas kayaknya itu sebuah keraguan-raguan. Maka sebuah keraguan-raguan itu tidak bisa menghilangkan sebuah keyakinan. Itu dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrah asyak wal yabni ala mastayqana. Ketika kamu ragu di dalam sholatmu, apakah kamu itu sholat baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka buanglah keraguan-raguan dan ambillah yang menjadi keyakinan. Berarti yang 3, diambil yang 3. Kenapa demikian? Karena kalau 3 itu sudah pasti, karena sebelum 4 itu pasti 3. Nah itulah. Jadi 3 ini dianggap sebagai satu keyakinan. Adapun 4 itu adalah kemungkinan, atau syak tadi. Nah itu caranya seperti itu. Ini adalah dasarnya. Kemudian yang kedua, pada kaidah ini
itu akan muncul beberapa kaidah. Di antaranya al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Jadi yang asal ya, hukum itu ditetapkan pada asal sebelum terjadinya perubahan. Itu yang disebut sebagai al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Misalnya contohnya mungkin kemarin sudah saya sampaikan tentang seseorang itu berhadas apa tidak. Nah, itu maka yang menjadi ukuran atau me'yarnya itu ditarik ke belakang. Misalnya jam 9 pagi itu dia tanya, saya ini punya wudhu apa tidak, ditarik ke belakang jam 8, jam 7. Kalau misalnya jam 8 belum ingat, jam 7 jam 7 dia sholat duha katanya. Sholat duha itu berarti dalam keadaan suci pasti itu. Terus kemudian ditarik lagi jam 7, jam 8 sampai jam 9 dikembalikan lagi. Dia melakukan sesuatu yang membatalkan apa enggak ya? Kalau dia tidak melaksanakan sesuatu yang membatalkan, ragu dia keluar angin, ragu dia ragu, maka dia dinilai tetap suci. Kenapa demikian? Karena keyakinan dia itu sholat. Nah, sholat itu pasti dalam keadaan suci. Itu yang disebut sebagai al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Terus kaidah lagi, al-aslu bara'atu dhimmah. Yang asal dari sesuatu itu adalah tidak adanya tanggungan. Misalnya ada orang mendakwa pada mudda'i. Nah, mudda'i ini orang yang mendakwa, sedangkan mudda'i adalah terdakwa. Mudda'i ini harus mendatangkan bukti dan saksi. Misalnya dia itu mendakwa temannya punya hutang 5 juta. Ada ndak kwitansinya? Ada ndak saksi yang hadir pada saat itu? Gitu. Kalau tidak ada, maka mudda'i bersumpah bahwa dia bahwa dia tidak punya hutang. Maka dakwaan ini dianggap sebagai dakwaan yang batal. Kenapa demikian? Karena yang asal mudda'i ini tidak memiliki tanggungan pada mudda'i. Al-aslu bara'atu dhimmah. Gitu. Al-aslu bara'atu dhimmah. Yang asal itu seseorang tidak memiliki tanggungan pada orang lain. Terus muncul lagi kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah. Yang asal daripada segala sesuatu itu adalah diperbolehkan. Ini terjadi perbedaan pendapat memang. Jadi kalau kalangan Syafi'iyah memang menganggap bahwa segala sesuatu itu adalah halal kecuali ada dalil yang memperbolehkan. Al-aslu fil asya' al-ibahah hadza yadullu al-dalil ala tahrimiha. Adapun daripada mazhab Hanafi atau ulama Hanafiyah itu kebalikannya. Jadi yang asal daripada
segala sesuatu itu adalah haram kecuali ada dalil yang memperbolehkannya. Jadi logikanya itu Allah itu kan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Nah, perspektif dari Syafi'iyah, dari ulama-ulama Syafi'i itu berarti kalau untuk manusia berarti semua itu boleh kecuali Allah yang telah menjelaskan yang dilarang gitu. Tetapi perspektif dari mazhab atau ulama Hanafi itu kebalikannya, karena segala sesuatu diciptakan untuk manusia, maka yang diizinkan ya. Jadi segala sesuatu tidak boleh kecuali sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Nah, ini. Ya masing-masing punya dasar tentunya. Jadi dalam prakteknya misalnya begini, kalau sesuatu yang sudah jelas sih menjadi sesuatu yang tidak masalah ya. Misalnya tentang makan nasi gitu. Makan nasi itu ya kalau menurut mazhab Syafi'i ya tentu jelas, karena satu, menurut mazhab Syafi'i hukum segala sesuatu boleh, berarti boleh. Menurut mazhab Hanafi segala sesuatu haram kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Kulu minat thayyibat, makanlah kamu dari thayyibat, makanan-makanan yang baik. Jadi kadar gizi yang baik, terus dia dalam keadaan suci dan kondisi-kondisi yang baik lainnya. Nah, setelah diteliti kandungan daripada nasi itu kan mengandung unsur karbohidrat, jadi dan tidak ada unsur-unsur yang melarang, sehingga tidak masalah. Tapi kalau misalnya mau makan sesuatu yang tidak jelas, misalnya makan rumput misalnya, nah ini kan akhirnya terjadi penelaahan kembali. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak masalah, karena selama itu tidak membahayakan ya boleh-boleh saja gitu. Tetapi kalau menurut mazhab Hanafi itu kan berarti kalau kemudian di dalam rumput itu ada unsur yang ada unsur yang mengandung kebaikan, artinya dalam kondisi tertentu dia itu unsur-unsurnya itu bermanfaat bagi manusia, ya berarti tidak masalah juga gitu. Cuma kan butuh penelaahan lagi. Jadi itu adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi kalau mazhab, sekali lagi, kalau ulama Syafi'iyah mengatakan asal daripada segala sesuatu itu boleh ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian kalau mazhab Hanafi kebalikannya, segala sesuatu itu adalah haram hukum asalnya kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jauh lagi, kalau mazhab Hanafi asal daripada segala sesuatu itu adalah haram kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Terus muncul lagi kaidah al-aslu fil kalam al-haqiqah, yang asal daripada ucapan itu adalah ucapan yang haqiqah. Maka jika ada orang berwasiat, misalnya saya menyerahkan harta saya senilai sekian pada walad, pada anak saya, maka yang dimaksud dengan anak itu hanyalah khusus anak, meskipun cucu itu bagian daripada anak. Tapi
anak dalam cucu masuk dalam kategori anak, itu adalah kalam majazi. Nah, sehingga yang didahulukan itu adalah kalam hakiki, yaitu khusus pada anak-anaknya. Kaidah yang lain, al-aslu fil adha at-tahrim. Yang asal daripada adha, daripada wal adha huwa jam'u bud'in. Adha itu adalah jamak daripada bud'in. Bud'in itu adalah kelamin perempuan. Dalam bahasa biologinya disebut sebagai vagina. Yang asal daripada kelamin perempuan itu adalah haram. Itu ada kaidah lain yang hampir semakna, yaitu al-aslu fin nikah at-tahrim. Itu dalam kaidah lainnya. Tapi kalau di sini disebutkan al-aslu fil adha at-tahrim. Jadi yang asal daripada kelamin perempuan itu adalah haram. Dasarnya walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi orang itu asalnya tidak boleh bersenggama atau jima atau wati, hubungan suami istri, kecuali telah ada akad yang mensahkan. Misalnya Ahmad dengan Fatimah. Nah, Ahmad dan Fatimah ini tidak boleh ada hubungan intim, hubungan suami istri. Ya. Kecuali dia telah melakukan satu akad, disebut sebagai akad nikah, sehingga hukum asal daripada keharaman kelamin perempuan ini kemudian menjadi halal. Gitu. Kemudian syak itu, jadi al-yakin la yuzalu bisyak, keraguan itu dibagi menjadi 3. Asyaku ala thalati adrubin. Syak itu dibagi menjadi 3. Syakun tar ala asli haram. Syak atau keraguan yang asalnya adalah haram. Contohnya apa? Misalnya ada seorang muslim yang dia itu kehilangan kambingnya. Nah, kambingnya ini lepas. Jadi kalau di Jawa itu kan tradisinya orang gembala kambing itu kan sedikit, sehingga kan mudah diketahui. Tapi kalau di kawasan di Timur Tengah orang punya kambing itu kan banyak, sehingga ciri-cirinya itu kan sulit untuk ditemukan. Karena orang punya kambing dulu itu 100, 200, 500. Nah, suatu saat kambingnya seseorang ini hilang, terus bercampur dengan kambing orang muslim yang lainnya yang sangat banyak tersebut. Ini bagaimana? Ini kan sesuatu yang tercampur yang berdampak haram. Artinya kalau misalnya itu keliru kambingnya orang lain, itu kan berarti kalau makannya kan jadi haram karena bukan kambing dia. Maka disebut sebagai keraguan yang asalnya adalah haram. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dilihat, kalau kemudian dia bisa menemukan kambing dan dia yakin bahwa itu kambing dia, maka itu boleh. Karena menggunakan asas domino, asas aghlabiyah, asas sesuatu yang menjadi keyakinan yang besar bagi dia. Misalnya dia punya kambing itu yang ciri-cirinya tidak dimiliki mungkin oleh kebanyakan kambing. Misalnya kakinya 3, jadi yang satu nggak
nggak sempurna, atau warnanya ini unik, atau jadi apalah yang menyebabkan bahwa dia memiliki keyakinan bahwa kambing tersebut itu adalah kambing dia. Kalau dia memiliki sebuah keyakinan, maka hukumnya boleh, makan boleh. Jadi falau kana al-ghalib fiha al-muslimun jaza al-aqlu amalan bil ghalib. Kemudian syak yang kedua, asyak ala asli mubah. Syak yang keraguan-raguan yang asalnya itu adalah mubah. Di sini dicontohkan jika seseorang menemukan air ayyajida ma'a mutaghayyiran, dia menemukan air yang berubah. Nah, perubahannya itu ada kalanya karena najis atau tidak najis, berarti lamanya diam. Misalnya kayak air ditambak itu kan bisa kalanya perubahan itu karena lamanya diam sehingga muncul lumut-lumut dan berubah menjadi warna, atau mungkin kemasukan barang-barang najis. Misalnya orang membuang apa ditambak yang bernilai najis, atau bangkai-bangkai itu bisa masuk ke sana. Nah, ini kan kemungkinan. Tapi asal daripada air itu adalah mubah, artinya sesuatu yang diperbolehkan karena suci hasil tersebut. Nah, boleh enggak dia kemudian bersuci pada air yang telah berubah tadi, yang tidak jelas perubahannya itu karena sesuatu yang apa tidak? Hukumnya itu adalah boleh. Fayajuzu atau tahuru bihi amalan bil asli taharah, karena asal daripada air tersebut adalah suci. Kemudian yang ketiga, yang ketiga asyak la ya'rifu asluh, asal yang tidak diketahui asal usulnya, yang tidak diketahui permulaannya. Misalnya kita itu bermuamalah dengan orang yang hartanya itu banyak haramnya, tapi kita tidak bisa memastikan apakah harta yang digunakan untuk transaksi dengan kita itu dengan harta yang haram apa harta yang halal. Jadi misalnya dia ini seorang pedagang, tapi selain pedagang dia itu juga seorang pegawai negara. Kalau dilihat kalkulasi dagangannya dengan aset yang dimiliki itu sangat jauh, dan dia terkenal sebagai orang yang ahli korupsi gitu. Nah, ini berarti kan orang tersebut kebanyakan dari hartanya itu harta yang haram karena hasil korupsi tadi. Boleh enggak kemudian kita itu berniaga melakukan bisnis dengan orang tersebut selama uang yang dipakai untuk transaksi dengan kita itu bukan uang yang jelas-jelas uang yang haram, maka enggak apa-apa. Itu. Maka di situ kan dijelaskan walam yatahaqqaq al-ma'khudh min malihi ainul haram fala yahrumu mubaya'atuhu liimkanil halali. Maka tidak apa-apa kita mengadakan bermuamalah jual beli karena memungkinkannya ada harta yang halal yang dipakai untuk berbisnis dengan kita. Tetapi kalau menggunakan ini pendapat yang
yang pendapat ya termasuk yang lebih hati-hati, maka ya sebaiknya tidak. Tapi tidak apa-apa, artinya tuh boleh, tapi kalau mau hati-hati cari kolega yang lain gitu. Bahkan kalau dalam satu pendapat yang jika kemudian dia takut jatuh pada sesuatu yang haram, maka dia jadinya juga haram. Ini dia ragu, ini jangan-jangan yang dipakai ini adalah uang haram juga gitu. Ini pentingnya sebuah keyakinan juga gitu. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang kaya yang dia punya potensi uang yang haram, boleh ndak gitu ya, selama kita yakin yang dipakai transaksi itu bukan uang haram, boleh. Tapi kalau kita ragu, ya berarti ndak boleh. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.